Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 pada Universitas Negeri Surabaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang limit diketahinggaan fungsi aljabar dengan menggunakan metode kooperatif tipe STAT. Silakan disaksikan. Begitu ya. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari nanti dilancarkan ya. Kalau satu orang memimpin doanya, Eka, Ananda Eka. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum kita belajar, kita absen dulu ya, saya absen dulu kalian. Yang pertama, Fidiatul Fitri. Ada? Julia Putri. Dela Istigasa. Nazla Tunakia. Suci Prihatin. Berarti hari semua ya? Pada pertemuan kali ini kita akan bahas masalah limit diketahinggaan fungsi aljabar ya. Ya, limit diketahinggaan fungsi aljabar ini materi yang akan kita bahas nanti. Tentunya sebelum kita membahas materi ini, kita harus tahu dulu apa sih tujuan yang ingin kita capai pada hari ini. Yang pertama, kalian bisa atau mampu mengartikan apa sih itu limit. Yang kedua, kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi diketahinggaan ya. Kemudian selanjutnya perhatikan, saya akan memberikan secara ringkas ya materi yang berkaitan dengan limit diketahinggaan fungsi aljabar. Harapan saya kalian perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan baik, karena materi ini yang akan kalian diskusikan nanti. Kemudian kalian selesaikan soalnya ya. Ada dua model soalnya. Yang pertama untuk kelompoknya, yang kedua nanti untuk individunya. Makanya diperhatikan dengan baik-baik. Limit diketahinggaan fungsi aljabar ya. Apa sih maksudnya diketahinggaan itu sendiri? Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Pada suatu fungsi fx ini sama dengan 1 per x ya. 0 per 3 itu sama dengan 0 per 1. Berarti nilainya sama dengan 0. Paham ya? Ya. Selanjutnya, karena sudah saya paparkan secara singkat materinya, selanjutnya saya akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok ya, untuk mengerjakan LKPD. Saya bagi dulu yang pertama untuk kelompok 1, silakan menyebar sesuai dengan kelompoknya ya. Saya kasih tahu dulu bahwa untuk di meja sana untuk kelompok 1, meja ini kelompok 2, meja ini kelompok 3, yang belakang kelompok 4 ya. Perhatikan, dengarin baik-baik. Kelompok 1 Fidiatul Fitri ya, di kelompok 1 Julia Putri ya, di kelompok 1 anak. Kemudian Dela kelompok 1 Mina Nazla ya, kelompok 1. Kemudian Musfira kelompok 1. Silakan yang bukan kelompok 1 pindah dulu. Ya. Sudah rapi?
Kemudian yang kedua, kalian akan mengerjakan soal yang saya kasih. Soal yang akan kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang ada pada LKPD ya. Ya, silakan dikerjakan dulu. Didiskusikan. Ada petunjuknya itu. Ini nanti dikerjakan di sana ya. Ingat, dalam kerja kelompok ini ada beberapa yang harus saya nilai, makanya terutama kekompakan kalian itu terutama ya. Jangan lihat anggota kelompoknya, kalau udah ngerti kalian bagi teman, bagi yang bisa berbagi teman-temannya ya. Ini maksudnya untuk x-nya ini nanti ketika kalian kasih x-nya sama 10, artinya 1/10 ya. Kalau 1/10 itu dibagi berarti 0,1. Begitu pula yang seterusnya ini nanti 1/100 sama dengan 8,5. Ya, bisa, untuk LKPD-nya ini bisa kalian jawab langsung di kertas yang saya bagikan itu, di soalnya ya. Pertama ini sudah paham ya? Berarti sudah mengerti semua ya? Berarti untuk yang ini jangan lupa ini ya, berikan nilai X-nya nanti dibagi, berarti 1/10 itu baru konsep X-nya ya. Kemudian yang kedua nanti ini kan cara yang saya juga tadi langsung, berarti X-nya ini dibagi langsung dengan 1 ya. Kita diskusi sebentar. Mungkin ada yang belum ditanyain. 10 kali 10 kali 10 kali 10 ya berapa nolnya? Kalau 4 kali 10 ada 4 ya. Berarti 1 dibagi Yang belum kalian tahu. kalau 10 Mungkin dari pangkat 6 segi berarti nolnya ada berapa? Ya. Atau mungkin cara Berarti jawabnya, 1 dibagi atau mungkin di sini misalkan 10 pangkat 6 sama dengan Ibu ada sesuatu yang dulu saya paham. yang mana? Ini gitu. Ya, ini limit Newton tambah seperti ekspresi X pangkat 2 dengan X mendekati tak hingga, artinya setiap X ini kita ganti dengan tak hingga ya. Ini sudah benar. 3 kali selesai, berapa nilai persaingannya sama dengan berapa? Ketika dia
kan di sini min 1 ditambah dengan seperta hingga tambah seperta hingga. Berarti seperta hingga nilainya sama dengan berapa? 0. Kalau seperta hingga pangkat 2? 0 pangkat 2 ya, atau 0 ya. Min 1 tambah 0, min 1 tambah 0, min 1. Berarti ini sudah benar ya. Yang ini sudah paham, yang ini maksudnya pangkat ini sudah dipaham ya. Yang lain sudah. Jangan lupa kekompakan kalian, komunikasi kalian dinilai juga ya. Berarti sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah semua perhatikan di sini. Selanjutnya yang kalian kerjakan, kalian mempertanggungjawabkan apa yang kalian selesaikan atau tugas kalian itu. Kemudian anggota yang lain dengerin, tanggapi ya. Kalau ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Saya kasih waktu 1 orang itu dan juga satu kelompok itu hanya 1 aja ya. Kalau kelompok 1 itu dia bahas pertanyaan yang pertama. Kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4 ya. Silakan 1 orang yang akan mewakili ya. Nanti yang perhitungan bisa kalian jelasin menggunakan papan tulis ya. Silakan. Kelompok 1 ya. Perkembangannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan limit tak hingga adalah suatu pelibar X yang membesar atau yang mengecil tanpa batas dan lambang adalah limit ketahinggaan. Gimana yang lain? Sudah paham? Saya bertanya, apakah nilai tak hingga itu adalah suatu bilangan? Tidak. Alasannya? Bisa Karena nilai limit tak hingga adalah yang paling besar. lambang ketahinggaan di depan. Bisa ya? Jadi lambang ketahinggaan itu seperti ini. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ya, ya, ya. Bagus ya. Kemudian kelompok 2, silakan. Perhatikan yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Waalaikumsalam. Saya atas nama Mas Ana akan mengerjakan soal nomor 2 yaitu Yang lain perhatikan ya, perhatikan. ya baik, saya akan menjelaskan soal nomor 2. X sama dengan F dalam kurung X sama dengan 1 per X. Nilai X di sini diubah menjadi 10. 1 per 10 sama dengan 0,1. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tunggu dulu, ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Ada tanggapannya? Saya Bu. Ya. Hasil dari seluruhnya berapa? Coba perhatikan soalnya. Coba perhatikan. Perhatikan dulu soalnya. Nol. Nilai seluruhnya adalah nol. Begini, kalau yang ini kan nilai X-nya kan sama dengan 10. Jika kita ganti nilai X-nya sama dengan 10, berarti satunya 10 ya. Nah, kalau di sini diganti dengan tak hingga, ini kan yang kurang. Iya, yang kurangnya di bagian situ. Kalau ini diganti dengan tak hingga, maka hasilnya X-nya sama dengan berapa? Itu yang ditanyakan kepada Mas. Yang X-nya sama dengan berapa? Jadi kesimpulannya apa ini? Jadi nilai X-nya sama dengan Jadi nilai X-nya sama dengan nol. yang lain ada yang kita Tanya lagi. Bu, kalau nilainya semakin besar maka akan mendekati 0. ya betul. Dia memberikan penekanan itu. Oh. Yang lain Ibu, bisa juga fx sama dengan super x berarti sama dengan 0. Apakah super x itu gak ditulis terlebih dahulu sehingga bisa menghasilkan 0? coba kita latih dulu sama temannya. Wah, sekarang pertanyaan lagi. Nah jadi gini, dari soal yang di atas tadi itu fx sama dengan super x, terus hasilnya sama dengan 0. Tapi kenapa jawaban yang di bawah itu tidak ditulis super x? Karena udah tahu dari awal nilainya nol. Kalau misalnya 1 per takinya itu hasilnya berapa? Tiga. Nah, ya serius. Berarti jangan lupa ya, sudah saya jelaskan tadi berarti sama dengan Nol. maksudnya yang sedikit saya anukan ya, saya jelasin. Maksudnya yang ditanyakan, perhatikan ya, yang ditanyakan sama temannya tadi, jika X-nya ini sama dengan nilai tadi, nggak apa yang terjadi pada fx ini ya? Maka semakin besar ke sana, maka nilai fx-nya akan semakin mengecil. Mengecilnya itu kan harus mendekati makanya fx-nya sama dengan 0. Lumayan banget ya, tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah hasil kerja kami tadi. Di sini kami memiliki ada beberapa soal, satu soal saja. Bang diperhatikan ya teman-teman. Ya. Nah di sini saya sudah menulis soalnya. Di sini saya sedikit menjelaskan ya. Jadi teman-teman, ini tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga, atau min 1 ditambah super x ditambah 1 super x pangkat 2. Berarti sama dengan min 1 ditambah 1 super tak hingga ditambah 1 super tak hingga pangkat 2. Berarti hasilnya sama dengan min 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan hasilnya min 1. Kenapa kalian menanyakan di mana datanya 0 ini? 0 ini datanya apabila 1 super tak hingga ini hasilnya sama dengan 0. Terus itu kenapa pangkat 2 ini tidak dimasukkan? Karena hasilnya tetap 0 ya teman-teman sekalian. Mungkin jelas dari pembahasan saya atau mungkin ada yang ingin menanggapi dari penjelasan saya?
Bisa diulang penjelasannya soalnya kurang nggak jelas. Oke, saya ulangi. Jadi di sini ada bentuk soalnya limit x mendekati pari 3. Min 1 ditambah 1 per x ditambah per x pangkat 2. Nah, apabila kita mengubahnya, kita sudah membentuk soal seperti ini. Di situ kita mengubahnya. Apabila nilai x ini adalah hasilnya pangkat 3. Jadi kita akan mengubah nilai x ini menjadi nilai pangkat 3. Nah, jadi limit x mendekati pangkat 3 sama dengan min 1 ditambah square pangkat 3 ditambah square pangkat 3 kuadrat sama dengan min. Sudah paham? Ya, coba ya. Perhatikan saya tambahkan sedikit ya. Maksudnya itu x setiap x-nya ini diganti dengan tak hingga ya. Maka seperti hingga itu nilainya 0, seperti hingga pangkat 2 itu nilainya 0. Min 1 tambah 0 itu sama dengan min 1 ya. Sudah benar ya. Selanjutnya kelompok 4. Yang lebih semangat lagi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang teman-teman. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mengerjakan LKPD yang diberikan oleh ibu. Yang dimana soalnya itu ada 4. Kan kita sudah membagikan masing-masing satu soal. Jadi teman-teman, di nomor 4 ini kita akan menggunakan cara yang kedua, yang dimana setiap bilangan ini akan dibagi dengan x yang tertinggi. Jadi x tertinggi ini adalah x-nya sendiri. Jadi kita akan membaginya. 4x dibagi x plus 2. Ada yang mau ditanyakan? Sudah pas? Atau sudah benar kerja temannya di atas? Mengerti, Bu? Sudah mengerti ya? Ya. Jadi bagus tepuk tangan untuk karena kalian sudah melakukan presentasi atau mempertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan. Silakan ketua kelompok kumpulkan LKPD-nya. Sudah? Dan selanjutnya setelah ini kalian saya akan memberikan soal per individu ya. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi yang kita sampaikan tadi. Paham? Paham. Yang ini kerjakan masing-masing, bukan kerja kelompok yang ini ya. Iya, Ibu. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis
Kalau sudah silakan dikumpulkan ya. Lewat ketua kelompok aja kumpulkannya. Biar udah anu. Ini kerja individu bukan kelompok ya. Tidak perlu tulis nama kelompok. Tulis nama sendiri dan kelasnya. Ada yang belum kumpulkan? Sudah semua? Kalau sudah semua, perhatikan ke depan ya. Inilah saat-saat yang dinantikan mungkin sama kalian semua yang semua anggota kelompoknya ya. Kira-kira kelompok mana yang terbaik di antara yang baik yang menampilkan tadi ya? Kira-kira kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4 ini? Tidak tahu. Kelompok yang berarti kita simpulkan bahwa kelompok yang tenang, kita simpulkan bahwa kelompok yang terbaik adalah kelompok Dua. Jika X membesar tanpa batas, maka X mengecil. yang kedua, Jika X mengecil tanpa batas, maka X ya, jika X yang pertama jika X membesar akan